Halo guys, balik lagi bareng kita di SRTV Radio and Music di program Nyari Nyantui. Seperti biasa, aku bareng Aji bakal nemenin kalian dalam beberapa waktu ke depan dengan sajian-sajian FYI terkini dan beberapa random talk ringan yang semoga bisa nemenin sore kamu supaya tetap on dan tetap semangat walaupun setelah seharian bergelut dengan kesibukan duniawi. Dan ya gimana nih kabarnya? Semoga di cuaca yang lagi labil banget ya. Kadang hujan, kadang panas. Terus juga kayaknya belakangan ini tuh banyak yang sakit juga. Tapi semoga listener semua di sana sehat-sehat aja dan tetap mematuhi prokes yang sudah pemerintah himbau. Nyari Nyantui kali ini kita punya informasi nih, katanya kemarin itu saat Indonesia itu galau. Sempet rame di itu Twitter. Yang galau satu Indonesia Pak Cika sendiri yang galau tuh. Oh enggak dong, kayaknya satu Indonesia deh. Kayaknya aku bukan warga Indonesia deh. Itu ya lanjut. Jadi di beberapa media sosial kemarin itu sempat rame karena lagunya Tulus deh. Salah satu penyanyi Indonesia ini yang belakangan ini namanya lagi dibincangin karena sukses menggarap album kelimanya yang berjudul Manusia pada tanggal 3 Maret 2022 kemarin. Bertepatan dengan perayaan 1 dekade Tulus berkarir di industri musik. Gimana nih kabarnya listener semua? Semoga sehat-sehat aja. Walaupun kayaknya cuaca sekarang itu lagi labil banget ya. Kadang mendung, kadang hujan, kadang tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan lagi. Terus juga belakangan ini katanya banyak yang lagi sakit, banyak lagi gak enak badan. Tapi semoga dimanapun listener berada, semoga semuanya sehat-sehat aja. Dan jangan lupa untuk tetap mematuhi prokes yang sudah pemerintah himbau. Dan yang belum vaksin, ayo vaksin. Oh iya, kemarin itu katanya lagi rame-ramenya deh. Katanya Indonesia tuh galau, satu Indonesia galau karena lagunya Tulus nih. Sempet rame, sempet trending di Twitter selama beberapa hari dan di Instagram dan di media sosial deh. Tuh kayaknya Indonesia tuh galau berjamaah. Galau berjamaah. Satu Indonesia tertulus-tulus. Iya. Tulus sukses menggarap album kelimanya yang berjudul Manusia pada tanggal 3 Maret 2022 kemarin. Bertepatan dengan perayaan 1 dekade Tulus dalam berkarir di industri musik. Tulus menggandeng beberapa musisi ternama dalam pembuatan albumnya. Di antaranya Petra Sihombing, Topa Abimanyu, Yosep Sitompul, dan produser Ari Renaldi. Berpadu dengan orkestra Erwin Gutawa yang direkam di Budapest Scoring Symphonic Orchestra di Hungaria. Album Manusia terdiri dari 10 lagu, yaitu ada 17, Kelana, Remedi, Interaksi, Ingkar, Jatuh Suka, Nala, Hati-Hati di Jalan, Diri, dan Satu Kali. Salah satu lagunya, Hati-Hati di Jalan, berhasil masuk ke top 50 Spotify Global dan memecahkan rekor lagu berbahasa Indonesia pertama yang menduduki peringkat ke-48 di top 50 Spotify Global dengan streaming sebanyak 1.488.578. Keren banget. Selain bikin satu Indonesia galau, Tulus juga bikin bangga Indonesia karena single Hati-Hati di Jalan yang masuk ke top 50 Spotify Global. Sesuai dengan judulnya, lagu-lagu Tulus di album kelimanya ini berisikan tentang problematika manusia. Dan lagu Hati-Hati di Jalan adalah lagu yang paling banyak didengar karena katanya liriknya yang relate sama muda-mudi yang lagi patah hati. Waduh. Tapi emang iya sih, lagunya itu penuh dengan makna-makna tersirat. Gak tau sih, Aji tuh udah dengerin belum?
dengerin satu lagu sih belum, cuman sering nongol di FYP gitu dah. Oh gitu. Kan lagi banyak yang bikin di-upload gitu dari post. Kalau aku tuh itu adalah untuk sekarang lagu Hati-Hati di Jalan tuh masuk ke salah satu playlist aku sebelum tidur. Waduh. Kayak pakai headset terus ya di kamar dengerinnya gitu kan, kayak ngena banget nih artinya. Sambil nangis nggak? Enggak Oh dong. enggak. Hujan soalnya. Yang mana yang di luar apa yang di pipi? Di luar maksudnya. Jadi lagu Hati-Hati di Jalan ini bercerita tentang seseorang yang sudah menerima keadaan. Jadi katanya dalam mencintai seseorang, fase terakhir adalah merelakan semuanya ya, merelakan kalau ternyata aku sama dia tuh nggak sejalan. Ternyata pada akhirnya aku sama dia cukup jadi rel kereta yang cuman berdampingan tapi nggak bisa menyatu. Aduh. Iya kan? Karena biasanya awal-awal kita patah hati biasanya ada fase denial. Kayak aku tuh percaya fase denial itu dimana kita tuh menolak sama isi hati sama isi pikiran kita sendiri. Jadi misalnya kamu putus terus kamu ngerasa kayak kenapa kok dia nggak sesayang aku ke dia ya, kenapa kok kita bisa pisah. Terus akhirnya kamu nyalahin semuanya, kamu nyalahin diri kamu sendiri, kamu nyalahin dia, kamu nyalahin keadaan, bahkan kamu nyalahin Tuhan. Kenapa nggak biarin kamu sama dia itu bisa bersatu. Tapi setelah itu semua, kamu bakal masuk ke fase merelakan, dimana adalah fase terakhir yang bisa dibilang tuh titik capeknya kamu dalam mencintai seseorang. Jadi udah merelakan kalau ya udah deh, kita ternyata beda jalan, ternyata kita nggak bisa bareng-bareng lagi, ternyata kita udah nggak satu tujuan, dimana kamu belok kanan aku belok kiri, atau aku lurus kamu putar balik, atau ya gitulah. Jadi lagu ini tuh patah hatinya tuh patah hati yang udah ikhlas gitu loh. Makanya kenapa judulnya tuh Hati-Hati di Jalan. Jadi yaudah hati-hati di jalan ya. Oh, berarti ini tuh lagu yang si penulisnya udah nerima gitu udah keadaannya, kayak ya udahlah nggak apa-apa pisah bareng-bareng, kayak jalan masing-masing sendiri, karena kan yang ceweknya udah punya jalan sendiri, yang cowoknya punya jalan sendiri, yang ceweknya jalan sama orang lain, yang cowoknya juga ya ngeliatin ceweknya jalan sama orang lain. Iya, kira-kira kayak gitu deh artinya tuh. Jadi di lirik kukira kita asam dan garam dan kita bertemu di belanga itu. Nah, ya itu tuh maksudnya apa tuh? Soalnya yang sering keputer di beberapa sosmed ya, yang dipotong-potongan gitu tuh yang paling sering ya lirik bagian itu gitu tuh. Iya, jadi ternyata itu adalah salah satu peribahasa Indonesia yang artinya isinya kalau nggak salah gini: asam di gunung, garam di laut, dan bertemu di belanga. Itu maknanya sejauh apapun kalau yang namanya jodoh tetap bertemu. Tapi di lagu Hati-Hati di Jalan itu kan kukira kita asam dan garam, nyatanya kan enggak, berarti nyatanya enggak jodoh, nyatanya kita nggak bisa ketemu di satu belanga yang sama, nyatanya kita beda haluan, nyatanya ya nggak bisa ketemu. Kamu asam yang di gunung, aku garam yang di laut. Jadi kita cuman mandang di beda tempat. Jadi makanya kenapa judulnya itu Hati-Hati di Jalan, karena setelah pisah masing-masing tuh struggle sama jalannya sendiri. Jadi udah nggak bisa bareng-bareng lagi, udah nggak bisa sama-sama lagi, tapi saling Hati-Hati di Jalan tuh kayaknya tuh salah satu ucapan perpisahan gitu loh. Jadi kayak ya kayaknya kita udah sampai di sini aja deh, kayak kamu kesana aku kesini, kayak jadi bye, hati-hati di jalan ya gitu. Ya nggak sih Ji? Berarti itu tuh sebelumnya kayak yakin banget bakalan berjodoh gitu? Nggak yakin banget sih, kayak kita nih
Karena di situ kan tulisan kukira kita asam dan garam. Berarti kan sebelumnya kayak ada keyakinan kita ini berjodoh loh gitu tuh. Iya, pastilah. Jadi gimana ya namanya, apa ya, apalagi waktu lagi anget-angetnya ya, waktu lagi sayang-sayang sama orang ini, pasti banyak janji-janji, pasti banyak apa ya, cerita-cerita yang kayaknya nanti kita ke depannya begini, kita ke depannya begitu, ya nggak sih? Kayak mimpi-mimpi yang dibikin berdua ternyata tuh nggak bisa terrealisasikan gitu loh, karena iya ternyata kita nggak bisa, ternyata kayaknya kamu harus pilih jalan kamu sendiri, begitupun aku. Jadi kayaknya kata-kata yang tepat adalah hati-hati di jalan ya. Gitu. Kayak pantesan ini lagu tuh banyak didengar sampai 1 juta streamer gitu loh. Ternyata Tapi aku penasaran sih, kayak beneran ada nggak sih orang yang bener-bener serela itu gitu tuh, kayak setelah pisah terus mungkin kalau awal-awal nggak bisa nerima ya. Cuman kan nggak semuanya juga bisa nerima dong, kayak kalau kita sih kemantan nggak bisa serela itu bilang hati-hati ya di jalan gitu tuh, kayak gengsi dong gitu tuh, ngapain sih gitu tuh. Ya walaupun emang udah ikhlas juga ya udah sih. Tapi gimana ya? Ada sebelah kamu. Iya, Nggak jadi yakin banget. loh, jadi gini loh. Aku juga pernah ngerasain sakit, patah hati, pernah, semua orang pernah. Pernah. Makanya kenapa aku percaya sama fase-fase mencintai seseorang. Fase pertama itu kayak yang kamu tuh yakin banget sama ini orang, kayak sayang banget. Kayak tuh kamu ngerasa kayak nggak ada orang lain yang kamu sayang selain dia. Sampai akhirnya dimana kalian akhirnya ya menemui satu masalah yang ternyata bikin kalian tuh pisah. Aku tuh berat banget, parah. Fase kedua ini tuh bener-bener struggle banget. Kayak kamu tuh yang namanya untuk move on itu kan susah ya, tapi tuh harus gitu loh, karena hidup tuh nggak akan kasihan sama kamu. Hidup tuh nggak akan rela berhentiin semuanya cuma karena kamu sedih. Buktinya mobil di jalan tetap jalan, rambu lalu lintas tetap nyala, awan tetap lewat, angin tetap ada, hujan tetap turun. Mereka semua ya, satu semesta itu tuh nggak akan berhenti. Apalagi bumi yang berhenti di porosnya cuma gara-gara kamu sedih, itu enggak. Jadi itu sih mindset yang aku pakai untuk move on ya, untuk kayak oke, gitu lah. Jadi bersedih-sedih boleh, kan itu kan sifat manusiawi ya. Itu kan karena sedih kan nggak bisa dikontrol juga kan. Nah, itu kan emosionalnya manusia. Sedih-sedih boleh, tapi untuk ya udah deh gitu loh. Hidup juga nggak akan kasihan sama kamu gara-gara kamu sedih, tuh nggak akan. Semua tuh bakal tetap berjalan, semua bakal tetap ngelakuin perannya masing-masing. Jadi berat banget, apalagi yang mungkin ya listener semua yang lagi ngerasain di fase kedua ini, yang mungkin masih sedih kalau ngelihat story-nya, oh dia sama orang baru, atau sedih ngelewatin tempat-tempat yang pernah kalian berdua datengin, sedih karena tiba-tiba random nyium parfumnya yang entah itu parfumnya siapa, tapi kayak ngingetin kalian sama oh ini parfumnya dia. Atau kalian yang sedih karena ngerasa harusnya hari ini aku sama dia enif, harusnya di jam sekian aku sama dia lagi main, harusnya jam sekian gitu tuh. Semangat sih. Jadi nggak bisa cepet-cepet, nggak bisa. Sembuhnya tuh masing-masing, Ji. Jadi nggak bisa dibilang aku move on cuma berapa hari, kamu kok bertahun-tahun gitu loh. Iya. Tapi tetap loh kayak nggak bisa semudah itu mengungkapkan hati-hati di jalan gitu tuh. Move on mungkin udah, tapi nggak tahu sih ya. Mungkin kayak udahlah masing-masing. Tapi seberani itu ngungkapin hati-hati di jalan tuh kayak nggak mungkin bisa gitu tuh dari sudut pandang aku ya. Iya. Jadi kayak masih nggak rela gitu ya, nggak rela kayak akhirnya dia tuh jalan sendirian, kayak aduh gimana nih dia jalan sendirian. Kayak tapi bukan berarti aku belum move on ya, bukan berarti kayak gitu nih. Sebenarnya masih nggak bisa nerima aja. Emang ada gitu, emang ada orang yang
seberani itu bilang hati-hati di jalan sama mantannya gitu tuh, yang punya kisah banyak, yang punya cerita banyak. Kalau menurut aku ya, hati-hati di jalan tuh sama aja kayak semoga bahagia ya gitu loh. Jadi kayaknya kamu tuh masih belum rela. Jadi kamu tuh masih belum rela ngelihat. Biasanya cewek tuh ngomong hati-hati di jalan, Iya. cuman ngomong di mulut doang. Kayak sebenarnya ngelihat story cowoknya lagi sama ceweknya, padahal temennya juga udah Iya. kayak bikin hati. Gitu. Iya. Tergantung sih, kayaknya nggak cewek nggak cowok juga sama ya. Kamu juga kan kayaknya kalau lihat si dia update story kayak wah sama cowoknya di Instagram ya kan, my happiness atau my sweetheart, kamu kan pasti langsung berapi-api, langsung ingin berkata kasar ya Enggak nggak? sih, cuman jelek doang. Ih, sama aja dong. Jeleknya tuh pakai apa? Pakai pisau, pedang. Pakai palunya Thor kali ya. Sebenarnya tuh tergantung orangnya masing-masing. Jadi kamu tuh kayaknya gini deh. Orang kalau jatuh luka nih, lukanya awal-awal kan perih ya, berdarah. Nanti kan dipakein betadine, dibersihin, disterilin. Pakai antiseptik. Ya, pakai perban misalnya, pakai Hansaplast. Ketutup. Tapi kan kalau dipegang masih sakit. Ya enggak? Ya kan? Kalau lukanya itu di lutut, awal-awal kamu nggak bisa berdiri karena sakit, ya kan? Jadi akhirnya kamu lebih memilih untuk istirahat dulu, untuk duduk dulu, untuk nggak banyak aktivitas karena masih sakit, ya nggak? Setelah beberapa hari, lukanya nggak terlalu sakit kalau kamu jalan, ya nggak? Kamu pakai jalan, kamu pakai lari, kamu pakai duduk, kamu pakai berdiri, lukanya udah nggak sakit. Tapi kalau kepegang orang lain, kalau kepegang diri sendiri, sakit karena lukanya masih belum sembuh. Nanti kalau lukanya udah sembuh, Hansaplast udah dibuka, udah dibersihin, udah nggak sakit kalau dipegang. Iya, udah nggak sakit, udah sembuh. Tapi kan masih ada, nggak bisa hilang. Gitu loh. Jadi ya kayaknya merelakan tuh emang fase terakhir untuk sayang sama orang. Jadi kayaknya kamu masih belum lukanya masih di Hansaplast ya. Enggak di Hansaplast. Tapi bener deh, kayak semakin kamu cepet paksa untuk lupain, itu makin susah. Serius, makin yang kayak aku mau ngelupain dia nih, kayak blok semua sosmed. Nggak tahu kalau aku itu nggak bisa kalau untuk ngeblok, untuk ngehapus dia dari ingatan. Ya munafik deh orang bilang aku udah lupa kok sama dia. Nggak mungkin, lupa tuh nggak mungkin. Yang hilang itu perasaan kamunya, kenangannya nggak ada, nggak bisa hilang. Iya. Sok, berani taruhan nggak? Coba. Orang-orang yang bilang aku udah lupa kok sama dia, bullshit. Nggak, kamu tuh nggak lupa, kamu cuma udah nggak ada rasa. Kamu tuh bahkan inget detail ceritanya, cuman emang nggak mau ngaku. Dan mungkin ya itu salah satu bentuk perlakuan menghargai ke pasangan yang baru mungkin. Jadi biar pasangan baru itu seneng kayak iya kamu akhirnya sayang sama aku, nggak sama mantan kamu gitu. Padahal coba kalau ditanya ya, cerita selama kalian pacaran, detailnya tuh masih inget. Aku yakin detailnya tuh masih inget. Jadi semakin kamu paksa untuk melupakan, ya susah. Tapi tergantung orang-orang sih, metodenya kan beda-beda ya. Kalau aku tuh lebih milih jalannya Tulus dibanding harus buang muka gitu deh. Kayak kalau Tulus kan lebih ya udah, walaupun sakit tuh tetap yang kayak ya udah, kayak kamu hati-hati ya di jalan gitu, awas hujan, awas ada lubang, hati-hati kalau jatuh, karena kalau kamu jatuh aku kan nggak di samping kamu nih, nggak bisa ngobatin kamu lagi. Jadi kayaknya kamu nanti ngobatinnya sendiri nanti di sana. Jadi hati-hati di jalan, gitu. Jadi masih mending gitu loh. Jadi sekalian sakitnya itu. Tapi tergantung orang sih. Kalau kamu tuh metode move on-nya tuh gimana? Sampai sekarang nggak bisa ngomong hati-hati di jalan tuh? bukan metode move on, bahkan kayak ya sebenarnya udah. Aku rasa sudah move on. Iya. Cuman yang namanya history kan pasti kayak
yang kamu tadi ceritain kayak lutut terus ada lukanya gitu kan. Terus kalau misalkan inget pas jatuhnya tuh kayak masih ada traumanya gitu dong pasti. Kayak misalkan kamu itu luka lututnya gara-gara jatuh dari sepeda. Nggak langsung bisa hilang trauma dari sepedanya nggak sih? Bener nggak sih? Jadi mungkin move on-nya sih udah. Aduh malu. ini bukan cerita aku ya, ini cerita Oh iya dari beberapa temen. temen, Iya kayak percaya kok. Iya percaya. Terus. jadi kayak jatuh dari sepeda gitu, terus kan mungkin lukanya udah disembuhin, terus si itunya juga plester yang namanya. Plesternya juga udah bisa dicopot, udah bisa jalan lagi, udah bisa lari-lari lagi. Cuman untuk naik sepeda lagi tuh kayak Mikir 2 kali. mikir 2 kali karena Nanti jatuh punya lagi nggak ya? Nah gitu. Tapi emang iya, kayaknya ya, namanya tiap kejadian itu pasti ada trauma. Ya nggak sih? Pasti ada trauma, pasti. Itu tuh refleksnya manusia tuh. Refleksnya manusia. Jadi, habis kita jatuh naik sepeda, kita sembuh lukanya kita ibaratnya jadi korengan ya. Jadi koreng kering dan udah berpadu dengan kulit gitu. Kayak lukanya tetap ada tapi udah nggak sakit, udah sembuh. Terus kamu untuk naik sepeda kan harus mikir 2 kali. Aduh gimana nih kalau naik sepeda jatuh lagi. Tapi kalau kamu nggak naik sepeda, kamu nggak akan bisa naik motor. Gitu loh. Jadi harus ada trigger diri kita untuk move on tuh. Itu tuh trigger tuh harus ada. Karena kalau nggak ada trigger, kita tuh nggak bisa move on. Iya, jadi kayak yang kalau sampai sekarang aku mutusin untuk nggak lagi naik sepeda karena itu tuh bikin lutut aku luka dan ini jadinya jelek, jadinya ada luka. Aku takut orang baru tuh ngelihat kayak kamu ternyata lukanya sebesar itu ya, kayak aku nggak bisa deh gitu. Tapi akhirnya kan aku mutusin untuk kayaknya kita tuh perlu jatuh berkali-kali deh untuk bisa berdiri. Karena kalau nggak jatuh, nggak akan ada kata berdiri. Coba. Kata berdiri kan ada apa? Karena jatuh kan. Ada jatuh, ada berdiri. Gitu. Terus juga sekuat apapun kamu berusaha ngilangin luka yang ada di lutut, itu tuh nggak akan bisa hilang. Dan nggak perlu malu juga, karena itu tuh harusnya jadi bukti kalau aku tuh ternyata pernah jatuh sampai akhirnya pernah di titik ini. Aku tuh bisa berdiri lagi, bisa ngobatin diri aku sendiri. Sampai akhirnya aku bisa lari-lari, aku bisa naik motor. Yang bahkan naik sepeda aja, kayaknya kemarin-kemarin tuh aku takut karena takut jatuh. Sepeda sama motor kan jatuhnya lebih parah motor. Nah, kalau ya misalnya kan? jatuh. Sampai akhirnya kamu sekarang bisa naik motor, bisa kemana-mana. Kalau akhirnya kamu kemarin mutusin untuk nggak naik sepeda, kamu nggak akan bisa naik motor sekarang. Iya nggak sih? Iya. Jadi listener semua yang lagi ngerasain di fase kedua, yang gimana kayaknya lagi susah-susahnya untuk move on, untuk apa ya, untuk ngehapus perasaan, untuk ngerelain yang ya udah deh, kayaknya mimpi-mimpi yang kemarin-kemarin ternyata nggak nyata, ternyata nggak bisa bareng-bareng lagi. Jangan gimana ya, aku tuh nggak bisa ngasih saran loh Ji, soalnya nggak perlu ngasih saran ke aku sih, soalnya kan ini kan bukan cerita aku ke listener sih. Okay, aku ke listener. Kamu kan udah move on ya katanya? Udah dong. Katanya. Nggak katanya emang. Oh nyatanya. Nyatanya. Jadi udah bisa berani untuk bilang hati-hati di jalan ke dia nggak? Kayaknya nggak perlu deh. Oh nggak perlu. Jadi udah aja kayak lu soalnya sana deh. Ini kalau misalkan kamu nih kayak udah berhasil move on, terus tiba-tiba mantan kamu bilang kayak hati-hati ya di jalan. Itu bikin bangunan move on-nya tuh ambruk tiba-tiba, kamu sih? Ya berarti kamu masih belum cukup move on, karena benteng kamu masih lemah. Harusnya kalau emang udah move on, hati-hati di jalan tuh dijadiin ucapan perpisahan. Kayak hati di jalan ya, oh iya, gitu loh. Kan beda hati-hati di jalan sama hati-hati di jalan ya, kalau udah sampai kabarin. Itu kan ada lanjutannya. Ini kan cuman hati-hati di jalan ya. Sisanya gimana kamu? Kalau hati-hati di jalan ya, kalau udah sampai kabarin. Nah, kan beda tuh. Itu kan ada sequel kedua ya. Ini kan enggak, cuman hati-hati di jalan aja. Jadi kayaknya listener kayaknya nggak usah jauh-jauh deh. Ini ternyata partner aku sendiri masih belum bisa berani untuk bilang hati-hati di jalan.
Kayaknya butuh waktu deh. Meragukan ya. Tapi ya gimana ya, aku tuh percaya nggak saran yang teman-teman kalian saranin ke kalian pas lagi galau-galaunya tuh nggak berguna sama sekali. Iya benar banget. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nggak bakalan denger. Karena batu, karena belum capek tuh, belum capek. Manusia nih, kalau bebal, kalau dikasih tahu A B C D E F G, kayak kamu tuh begini, dia tuh begini, udah capek gitu loh. Kayak dia tuh tetap kekeh sampai si stok sabarnya tuh apa ya? Kayak dia tuh masih belum capek tuh. Energinya tuh masih ada buat sayang sama dia, buat mikir kayaknya tuh masih bisa deh, kayaknya bisa, karena tuh masih ada di fase yang itu. Dia tuh belum ada di fase terakhir. Fase terakhir tuh fase yang kayaknya tuh tiba-tiba tuh, karena itu kayak kayaknya udah capek deh gara-gara. Iya, udah capek sama semuanya, kayak ya udah deh. Ternyata kalau emang ternyata nggak bareng dia lagi, ya udah nggak apa-apa. Gitu. Atau mungkin bisa aja ke fase yang 3 tuh karena nemu temen jalan baru. Orang baru ya. Ya itu tuh kan salah satu metode nggak sih? Kan metode kan beda-beda ya. Ada yang harus perlu sama orang baru lagi untuk nyembuhin lukanya. Ada yang ternyata dia bisa ngobatin lukanya sendiri, yang kayak oh ternyata lukanya tuh harus perlu dicuci, perlu dikasih betadine, perlu dikasih plester. Ada yang ternyata panik, aduh gimana dong, aku berdarah, aku perlu orang lain untuk bersihin luka aku. Kan beda-beda ya. Dan kita nggak bisa nyalahin untuk yang kayak kamu kan baru putus kemarin, kok udah deket sama dia lagi, atau kamu kok bisa sih sayang sama dia padahal kamu sama yang kemarin kan galau-galauan. Itu tuh ya udahlah, itu ternyata metodenya dia untuk menuju ke fase ketiga gitu loh. Jadi apapun caranya, semoga listener yang lagi ada di fase kedua ini, fase yang berat, nggak apa-apa kok. Kayak healing tuh nggak bisa diburu-buru, healing tuh perlu waktu, dan trigger itu pasti ada dan tiba-tiba. Semoga kalian semua bisa nemuin cara untuk bahagianya masing-masing, dan hati-hati di jalan, karena jangan sampai ada lubang dan kamu jatuh ke lubang yang sama lagi. Atau hati-hati di jalan kalau nanti ada copet yang bakal nyuri hati kamu dan gak bertanggung jawab. Kayak udah dicuri terus dibalikinnya pas rusak kan, aduh nyembuhin lagi. Dicuri terus ditinggal lari dulu kan biasanya. Nah iya copet gitu ya, curi tinggal lari, nanti udah dikejar masa, hatinya rusak gimana nih, waduh nyembuhin lagi. Jadi hati-hati di jalan itu penuh makna. Dan listener yang mungkin masih kayak Aji udah move on kok, tapi masih belum bisa berani untuk bilang hati-hati di jalan. Tapi masih belum berani untuk bilang hati-hati di jalan. Gak apa-apa, kan gak diburu-buru. Emang dikejar apa healing buru-buru? Nikmatin aja prosesnya, serius deh, nikmatin prosesnya itu have fun tau. Kayak aku ya, aku kan udah di fase merelakan nih, udah banget malah. Kayak kalau diinget-inget ya, proses kedua berat banget. Kamu tahu aku perlu berapa tahun untuk sembuh? Emang berapa tahun? 1 periode presiden tau gak? Serius deh. Tapi itu pakai metode yang mana? Metode yang hati-hati di jalan atau nemu orang baru? Kayaknya nemu orang yang tepat, bukan orang baru. Kalau orang baru tuh gini, udah terlalu banyak makanya tepat ya? Oh gitu? Gak gitu, bukan terlalu banyak. Lebih ke kayak, kan kamu pernah gak sih kalau ngerjain soal matematika, nyoba-nyoba, ini jawaban A salah, jawaban B salah, jawaban C salah, oh ternyata jawabannya D yang benar. Pernah nggak? Pernah. Makin dicari tuh makin penasaran. Nah, kayak aduh jawaban A salah nih, jawaban otret lagi kan, jawaban B aduh salah juga, capek ya, udah capek nggak mau ngerjain soal itu. Tapi tiba-tiba nggak bisa sih, harus diselesain, cari lagi kan, ngotret lagi, aduh jawaban C aduh salah juga, sempet capek lagi, aduh nggak mau ngotret, sampai akhirnya nyobain untuk terakhir, ternyata jawaban D yang bener. Nah jawaban D yang bener itu tuh jawaban coret-coret sendiri atau ada temen yang ngasih jawaban? Beda dong, kalau yang ngasih jawaban tuh kayaknya lebih ke jomplangin ya kayak gitu. Tapi kan berarti jawabannya tepat ya nggak? Udah nyontek salah lagi, aduh kan
rugi ya. Jadi kalau diinget-inget ya, listener, aku juga pernah kok di posisi perih banget, apalagi apa ya? Tahu tuh kalau pas di masa-masa sulit ya, yang biasanya berdua, jadinya sendirian. Yang tadinya aku kalau kejedot, kalau kepleset, ada yang bantuin untuk berdiri, sekarang aku harus jadi berdiri sendiri. Berat sih, berat banget, kayak ya sendirian. Ya dia mah enak ya ditemenin, aku di jalannya sendirian. Takut yang kayak namanya di jalan, gimana sih di jalan sendirian, takut kepleset terus nggak ada yang bangunin, takut berdarah nggak ada yang ngobatin, takut sendirian. Tahu, paham kan? Sendirian tuh kutip ya, kesepian maksudnya. Takut kesepian, takut sedih di jalan karena nggak ada teman ngobrol. Tapi ternyata sendiri tuh nggak semenyedihkan itu. Ternyata nggak apa-apa loh nggak ada dia. Ternyata waktu aku berdarah, aku bisa sih ngobatin sendiri. Ternyata kalau nanti ada copet, aku bisa ngajak copet itu gulet. Walaupun aku harus kena tonjok juga, tapi aku bisa bela diri aku sendiri, nggak perlu ada dia juga gitu loh. Dan itu tuh jadi pengalaman yang paling berharga sih. Jadi nikmatin aja prosesnya, nikmatin tiap sakit yang ada, nikmatin tiap sedihnya. Gak apa-apa, mungkin malam-malam kamu untuk sekarang itu matanya sembab, mungkin hidung kamu kalau tiap malam pileknya tiba-tiba ya, bukan pilek covid. Pilek tiba-tiba. Iya, apalagi pilek pipi basah. Iya. Aji ya itu? Enggak lah. Oh enggak. Jadi kayaknya Aji nih pesan untuk kamu sendiri dan listener. Pesan Untuk gimana ya? Ya aduh bingung ya teman-teman, soalnya Ajinya juga. Ya gini deh, pesan untuk listener yang lagi ngerasain apa yang kamu rasain. Tuh kira-kira apa sebuah pesan untuk listener dari apa yang aku rasain sekarang. Sekarang lagi nggak ngerasain apa-apa. Oh enggak. Kayak ya udah jalanin aja. Kayak rasa ada juga nggak perlu sih buat siapa juga kan. Enggak, kamu kan berarti masih belum berani untuk naik sepeda lagi. Iya. Nah, kira-kira pesan tuh apa ya? Maksudnya sebuah tips untuk teman-teman seperjuangan kamu. Untuk listener yang masih takut untuk naik sepeda lagi. Tapi ini disclaimer dulu ya, kayak aku tuh bukan orang yang takut naik sepeda lagi. Itu tuh kayak temen tongkrongan ada yang cerita seperti itu. Ini takutnya ke listener kayak salah nangkep. Ini Aji kok sad boy banget sih gitu tuh. Enggak ya, enggak teman-teman, enggak. Aji nggak serapuh itu. Oh, enggak. Aji kuat ya? Tegar banget ya? Kuat banget dong. Iya. Iya, oke, direvisi ya guys. Maksudnya temannya Aji yang takut untuk naik sepeda lagi. Jadi ada salah satu teman Aji tuh namanya Mariska. Kok Mariska? Buset tuh kan playing victim nih. Tapi kayaknya daripada ngobrolin panjang-panjang terus ngasih tips takut salah juga, kayaknya coba aku dengerin aja deh lagu Tulusnya. Oh iya, iya bener banget. Kayaknya listener semua harus dengerin Hati-Hati di Jalan ini ya. Semoga lagu ini sekaligus kayaknya penutup perjumpaan kita di Nyeri Nyantai kali ini. Semoga teman-teman yang lagi healing dalam kondisi apapun, healing karena siapapun penyebabnya, siapapun pembuat lukanya, semoga cepat sembuh, semoga lekas membaik, semoga bisa memaafkan semuanya, memaafkan keadaan, memaafkan dia, memaafkan diri kamu sendiri, dan pada akhirnya bisa berjalan masing-masing. Iya, karena kita tuh nggak perlu ketemu di satu belanga pun, apa ya, laut dan gunung juga tetap ada. Kalian tetap berada di satu pijakan bumi yang sama, meskipun kalian nggak bertemu di satu belanga. Jadi ini dia Tulus, Hati-Hati di Jalan. Check it out.
Perjalanan membawamu bertemu denganku, ku bertemu kamu. Sepertimu yang ku cari, konon aku juga seperti yang kau cari. Ku kira kita asam dan garam, dan kita bertemu di belakang. Kisah yang ternyata tak seindah itu. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kasih sayangmu membekas, redam kini sudah pijar istimewa. Entah apa maksud dunia tentang ujung cerita kita tak bersama. Semoga rindu ini menghilang, konon katanya waktu sembuhkan. Akan adakah lagi yang sepertimu? Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kau melanjutkan perjalananmu, ku melanjutkan perjalananku. Kukira kita akan bersama, begitu banyak yang sama, latarmu dan latarku. Kukira takkan ada kendala, kukira ini kan mudah, kau aku jadi kita. Kukira kita akan bersama.